Saatnya kita bakal masuk di match yang pertama, jadi kita harus lebih kompak lagi. Dukung tim Indonesia, kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Ini dia Irengel, let's go! Oke, ini dia game pertama dari 5 game yang bakal dimainkan pada hari ini. Ini dia Irengel pertama dan juga kedua, dari 2 yang bakal dimainkan untuk hari terakhir kali ini. Tampaknya arah pesawat pun cukup sulit dimainkan untuk tim-tim lain, tapi untuk tim-tim dari Indonesia harusnya nggak terlalu sulit. Kecuali BTR memiliki PR yang cukup berat, yaitu farm mungkin bakal diisi oleh KP dan juga Footballis kalau Footballis yang ngambil bagian-bagian ujung farm. Tapi harusnya Footballis bakal langsung menuju ke arah Novo dan BTR hanya bertemu dengan tim KP yang lagi menuju ke arah Milta. Wih, ada Nova. Nova itu juga turun di dekat rumah 12 dan scrappingannya yang bertetanggaan dengan farm. Iya, Jadi harus hati-hati banget karena mereka bakal rebutan mobil nih. Bakal rebutan mobil terutama buat KP yang akan turun di arah Milta dan buat Nova yang biasa turun di scrappingan antara Pochinki dan juga farm. Oke, kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah menuju ke arah bagian-bagian kota mereka masing-masing. Dari tim Bluebees yang mengisi daerah Zarki kali ini ya. Kemarin tuh yang ngisi ASL bukan sih? Wait. Ini circle yang kita tunggu-tunggu dari hari pertama PMGC, Flo. Ayolah, gue udah kangen banget lihat begal-begal maut dari Indonesia. Betul, tapi lihat Aerowolf tertabrak ternyata sama Konenda Power, mereka turun di arah Milta. Oh enggak, Satu pemain mereka turun di dekatnya Super Una. itu SMB Pak, bukan Milta. Astaga, gue mau bilang SMP kenapa gue bilang Milta ya? Tapi untungnya Super Una yang menang. Dari Gonzo mengambil senjata, Super Una mengambil kendaraan dan langsung cabut menuju ke arah SMB. Yang berarti Aerowolf lengkap 4 anggota mereka. Zuxi yang pede banget tuh, pindah ke bagian ujung. Ya, dan Zuxi langsung nyebrang mengamankan jalur rotasi dari Red Aliens juga tentunya. Oh, Ini dia. Bentroknya di arah SMB berarti, Flo ya. Ada Footballis, ada Konena Power, ada Zuxi dari BTR, terus ada Aerowolf Limax juga yang turun di arah SMB untuk early drop mereka. Dan Lutz sudah mendapatkan senjata, belum ada vest, hanya ada helm di badannya si Lutz. Sementara dari Koneda Power sabar, rope dininya belum naik, jangan ditinggal, tapi ternyata mobilnya nabrak. Betul, kita bakal lihat kalian juga dari tim KP. Setelah tadi lepas dari tim Footballis, mereka bakal menuju ke bagian Milta. Dan pastinya menuju ke Milta ini cukup aman, mengingat BTR biasanya jarang banget ngebegal untuk di PMGC ya, jarang ngebegal bagian jembatan. Beda dengan waktu PMPL, ternyata pergerakan mereka menuju ke arah Milta akan diganggu sedikit oleh seorang Sulkai. Kena connect peluru tapi nggak sampai menumbangkan seorang Rob Dini yang nggak punya helm, nggak punya armor, nggak punya tas, nggak punya apapun. Itemnya kosong, kopong kali ini. Tadi lo lihat dah 45 peluru masuk ke badannya Rob Dini. Dari jauh ya, cuma satu pelor tadi masuk, cep, 45. Iya, karena sakit banget pas. Padahal ya jaraknya jauh, pakai AK lagi. Betul. Tapi karena nggak pakai armor, sakitnya itu bener-bener parah. Itu 3 peluru kenok dia. Betul. Dan tadi sempat ke kontrol juga karena dia prone shoot kan. Jadi recoil AK-nya lebih terkontrol. Betul. Ya baik lagi sih, AK kan tembakan cukup liar. Pasti. Membutuhkan waktu dan juga usaha yang lebih banyak ya. Lebih liar AK atau KBU? KBZ. KBZ. Astaga, kebalik terus gue. KBZ tuh galaknya itu satu arah. Zeret naik gitu kan. Kalau AK tuh ada lompat-lompat kiri kanan dikit. Oh, ada zigzag-zigzagnya gitu ya. Tipis-tipis. Oke. Spray patternnya beda. Betul. Berarti lebih susah recoilnya. Tergantung. KBZ lah. Tapi KBZ bisa dipakein grip. Nah itu dia. Ada attachmentnya. Kalau AK nggak ada. Ompe doang colokannya. Betul. Ya itulah, ada kekurangan dan kelebihan semua senjata. Cuma kalau KBZ kan khusus untuk di Sunhawk only. Yap. Kalau AK di semua map ada. Betul. Dia satu dari sekian tembakan yang di semua map ada. Dimanapun lengkap ya. Betul. Kayak DP kan cuma Irengel. DP cuma di Irengel. Bukannya di Miramar? Miramar juga ada. Gue bingung kok. Cuma Irengel. Salah gue. Masuknya classic map. Iya. Betul. Dan kita perhatikan juga dari beberapa tim yang sudah mulai melakukan looting mereka. Walaupun drop zone-nya agak sulit, tapi mereka akhirnya bisa menuju ke drop zone yang mereka inginkan. Yang jadi PR, ini circle-nya apakah terjamin akan ke SMB atau ada bouncing circle? Nah itu dia, baik lagi ya. Karena baik lagi sini kita cukup banyak melihat dari PMGC, zona-zona yang mental, zona-zona kalau kata orang tuh gaib. Tiba-tiba mental, dan menurut gua mental nggak mental itu kan relatif. Tergantung dengan posisi kita pada saat itu. Kalau mentalnya itu ke arah kita bilangnya apa? Hoki. Kalau kita mentalnya nggak ke arah kita, itu namanya nggak hoki. Intinya, circle di setiap turnamen, di klasik, dimanapun itu tidak bisa disetting ya. Betul. Circle tidak bisa disetting. Kalau misalkan dari mulut kita berdua ada yang bilang kita setting circle, terus dari Mimin nih yang paling sering, gue yang udah setting circle-nya, yang gini. Itu hanya sekedar celotehan kita aja, jokes kita aja, bercandaan kita aja. Jadi jangan dianggap serius.
Jangan ngira tiba-tiba, wah ini circle-nya bisa disetting nih gara-gara lobbynya khusus. Ini menguntungkan buat tim ini, nggak ada guys. Ada. Itu semuanya mereka yang mendapatkan circle. Yang pertama jelas itu hoki. Betul. Yang pertama jelas. Yang kedua itu dari jam terbang mereka. Dari seringnya mereka bermain di klasik, seringnya mereka ikut turnamen, pattern circle-nya mereka udah bisa ngebaca sedikit-sedikit. Betul. Balik lagi ya, nebak circle tuh bisa dibilang nggak bisa ditebak. Emang random gitu kan. Tapi kalau kita udah terbiasa melihat zona, kita udah bakal tahu, oh zona kayaknya bakal ke sini, kita siap nih arah jalurnya lewat sini. Zona mentok ke bagian kiri, ambil jalur sini, numpuknya di bagian sini, itu kebaca. Kalau jam terbangnya tinggi. Kalau untuk nebak itu udah nggak bisa, karena nggak ada pattern pasti. Bisa dibilang kurang lebih salah atau benar ini pendapat gua. Circle itu hafalan. Kalau misalkan kalian ngeliat, oh circle-nya ke SMB nih dengan lebih condong ke jembatan sebelah kiri. Biasanya circle kayak gini itu ke arah sini nih. Ya itu hafalan tuh. Yang kayak gitu hafalan karena kalian udah sering main di klasik dan udah sering nonton ataupun ikut join di turnamen baik lokal, nasional ataupun internasional. Tapi paling benar itu kita paling cepat adaptasi. Jangan kita hafalin tok doang. Iyalah. Tapi gimana pun circle-nya kita harus punya plan untuk kuasai. Betul. Itu gue setuju banget. Karena sepandai apapun kalian ngeprediksi, kalau lagi amsyong ya amsyong aja udah. Kalau lagi sial ya sial aja udah, circle nggak bakal ke arah kalian. Karena kalau kita cuma ngandelin hoki, nebak-nebak zona ataupun kayak oh bener nih nebaknya, salah nebaknya, nggak bakal juara. Paling simple itu kalau kalian close combatnya bagus, middle range-nya bagus, apalagi yang jauhnya bagus lah kayak gini. Udah langsung di tapping itu bisa dihitung kayak misal 6 tappingannya tadi, 4 diantaranya masuk. Betul, jarak segitu ya? Jarak segitu loh. Itu jarak kurang lebih 250. Kurang lebih 250 meter. Kenapa kita bisa bilang 250 meter? Kalian lihat aja tuh di minimap ada kotak-kotak kecil yang garisnya tipis-tipis. Itu per kotak kecil itu 100 meter. Betul. Itu kurang lebih tadi 250 sampai 300 meter tadi ya. Yap. Ataupun 300 lewat dikit. Itu kalau lihat tuh kotak gede yang kuning itu 1 kilometer. Itu 1 kilometer. Yang kotak kecil itu 100 meter. Betul. Ada 10 kotak ke atas. Jadi hitungannya itu ya satu kotak 1 kilo berarti per kotak kecil 100 meter. Oh ini bakal di HBD Flow. Apakah akan menjadi makanan yang sungguh legit untuk Federal? Satu orang cukup lengah. Aito-chan keluar pintu bisa di HBD. Aito-chan bakal langsung display down tapi skopnya 6 membuat dia terkejut sendiri dan untungnya Federal masih bisa mengontrol fight ini dengan sangat baik. 1 pick dan 1 kill pertama untuk Loops. Jujur gue kira Federal bakal nge-miss karena pakai kali 6 lalu bakal dibalikin sama seorang Aito-chan, tapi ternyata seorang Federal tetap cool ya. Dia stay cool, dia tetap tenang dan akhirnya membalikkan keadaan yang dia sempat kehilangan momen emasnya. Itu panik banget sih. Itu Skop 6 lo keker dengan jarak itu berapa puluh meter doang gua rasa atau berapa belas meter, tiba-tiba deket banget. Tapi dia stay cool pas. Betul. Kalau kita kan panik kan, kali 6 dia nggak nembak, oh kali 6 ya udah lepasin, dia hip fire, tembak jarak dekat. Itu kalau main di klasik, wah kalimat mutiara udah keluar tadi itu. Waduh. Apalagi kalau ke counter shootnya sama target yang kita incer, wah. Kita nembak karena ke zoom, karena kalian gede ya, kita miss, lalu kita knock balik. Wah itu kata-kata mutiara keluar sih. Betul, udah pasti. Ibaratnya harusnya kita yang nge-knock, malah kita yang kena knock. Tapi kata-kata mutiara ini apa? Maksudnya kayak, oh my bad, sorry. Tolong dong backup dong. Nah itu kata-kata itu mutiaranya kayak terlalu mutiara ya. Ini mutiaranya agak hitam-hitam gitu. Ada sisi dark side-nya gitu. Mutiaranya nggak sempurna ya. Mutiaranya boncel, nggak perfect. ada yang kekopek-kopek dikit gitu mutiaranya cuy. Tidak sempurna bentuk mutiaranya. Oke lah, kita bakal melihat kembali circle-nya. Circle kedua akan menuju ke arah mana? Kalau kayak gini sih kayaknya udah fix ke arah SMB. Harusnya ya. Harusnya, kecuali tiba-tiba secara tiba-tiba mentalnya tuh ke ujung, lu ke ujung lagi. Tapi kali ini gue yakin 80% lah, 80%. Bahkan lebih, 90 gue bakal berani jamin ya. Tapi gini nih Flo, ini kan circle 2. Iya. Circle 3 kan yang diameter circle-nya parah banget itu kan. Betul. Kalau misalkan circle ketiganya tiba-tiba deep ke arah jembatan kanan aja, ini di arah barat, arah selatan itu bakal chaos banget. Yang sangat nyayur itu tim Archer mungkin bakal nyayur. DA ada kemungkinan bakal nyayur. Terus dari mana lagi tuh? Kiri maksudnya jembatan kiri. Iya, yang dari jembatan kiri, yang dari arah barat. Karena kalau misalkan circle-nya ke kanan, orang pasti rata-rata bakal milih dari arah kiri. Oh iya, muter lagi. Lebih muter lagi daripada lo ngambil arah kanan. BTR ada kemungkinan ngejaga, Korean Power ada kemungkinan ngejaga, sama Footballis. Mungkin tiga tim itu doang yang bakal ngejaga. Kalau mau ada satu lagi mungkin Aerowolf yang bakal ngejaga jembatan sebelah kanan ya. Tapi dari arah sebelah kiri itu tim-tim yang dari Gergopol, dari Gatka, dari Veripier atau mungkin dari Pochinki dan segala macamnya, pasti mereka bakal numpuk di arah baratnya. Betul. Kalau gue sebagai penonton ya, murni nih penikmat doang dari PUBG tanpa mendukung negara manapun, tanpa mendukung tim manapun, gue pengennya menuju ke laut di antara dua pulau itu. Bibir pantai lah. Bibir pantai. Ambil ini pas ujung dari tebing-tebing, ambil ujung dari pantai. Oh itu enak banget. Itu seru banget. Tapi gue sebagai
pendukung tim Indonesia, Indo Pride, gue pengennya ke arah SMB. Ya, ini SMB Airwolf punya kontrol area yang bagus, apalagi kalau misalkan mereka ngontrol di kalau ke arah towernya gua rasa itu riskan banget karena ketembak dari bukit seberangnya SMB. Better tuh kalau mereka ngontrol di apartemen U itu mereka pegang, atau di arah rumah satelit itu mereka pegang, itu bakal licit banget. Tapi sepertinya di arah rumah ujung jembatan sebelah kiri kali ini akan ada fight antara DR juga Cosmos dari tim Secret Jin yang sudah mulai naik. Granat sudah mulai dilempar, step sudah mulai terdengar, dan dari Raze juga bakal langsung menuju ke bagian rooftop. Kali ini 4 orang dari Secret Jin sudah berada dalam satu titik yang sama. Ada lemparan nades dari Slim yang ada di bagian rumah sebelah kanan. Raze sendirian aja dan belum ada commit push dari Secret Jin untuk naik ke atas, ke arah atas. Kita bakal kayak juga dari tim TSJ, tampaknya terkena beberapa bom lemparan dari tim DA. Lumayan low tapi nggak sampai ter-take down. Kedua tim ini cukup berbahaya mainnya karena dari kedua tim ini memiliki perolehan poin cukup tinggi. Dan lagi balap-balapan, tapi Soulless merupakan seorang Cosmos. Kali ini Cosmos tampaknya harus di-revive terlebih dahulu kalau TSJ pengen nge-push DA ke atas. DA memiliki keunggulan lebih besar karena dia udah nge-split. Tapi PR satu, kalau sampai mereka nge-rush ke bagian atas, ini bakal jadi PR bagi DA karena bakal kehilangan satu member mereka. Cuma selama TSJ ragu, ini keunggulan untuk tim DA yang udah mengelilingi tim TSJ. Karena susah-susah sih, susah banget ini buat naik ke atas. Splitnya DA tuh udah rapi banget, di arah mercusuarnya ada, terus di sniper towernya ada, di rumah ini juga ada, di bagian rooftopnya. Jadi ini dia mereka kayaknya udah mulai commit, 2 orang bakal naik ke bagian lantai 2. 1 orang sudah menuju ke arah pojok, tapi di arah kiri mereka ada Blue Beast, ada Zeus juga yang ada di sekitar Verifier, ada tembakan-tembakan dari bagian mercusuarnya. Raze pun akan melempar satu utility dan gua nggak ngerti apa yang dilakukan sama Solus. Dia keluar dari sniper towernya, dia nuju ke bagian belakang dari truk dan menerima damage yang cukup banyak dari Secret Jin. Dia berusaha memotong ini pas jalur ke depannya, jalur ke depan ke arah jembatan. Takutnya ada nge-rush ke bagian bibir pantai dan turun ke bagian lower ground. Betul. Solus Solus itu datang bukan dari rumah jamur, berarti dia datang dari tengah jembatan. Tengah jembatan tadi. Tapi kita bakal lihat ledakan yang ngenok diri sendiri. Oke, ini 2 kali dia kayak gitu. Kemarin kayaknya deh. Iya, kemarin juga ada kejadian yang hampir sama, cuma gue lupa itu Secret Jin atau bukan. Iya, gue juga agak lupa nih apakah Secret Jin atau bukan. Tapi kita bakal lihat sih sekarang juga dari permainannya tim TSJ. Mereka sudah melakukan revive, sudah mulai tertekan juga oleh tim lain. Tapi tampaknya Soulless ke take down. Cosmos langsung pulangan seorang Soulless. What happened dengan tim DA? DA seperti keluar juga dan Raze bakal tertumbang kali ini. It's a disaster untuk tim DA karena mereka kehilangan 2 member mereka. Silas dengan Tom Gun coba untuk take down anggota-anggota dari tim TSJ, tapi kali ini malah DA yang ditekan habis oleh tim TSJ. Tapi kita bakal dari Silas apakah bisa membalikan keadaan. Spray down lagi. Dapetin 2, dapetin 3 kali hampir 3, tapi ternyata hampir tidak pernah cukup karena mereka bakal pulang ke arah lobby dan 4 poin untuk tim TSJ tanpa kehilangan satu pun member mereka. Gue gak ngerti apa yang dilakukan sama DA. Mereka harusnya bisa main lebih safe, mereka udah punya setup, mereka tinggal bersabar aja. Raze pun gue yakin dia gak bakal turun ke bawah kalau misalkan 2 player lainnya gak nge-retake, gak berusaha buat nge-retake kompon dari Secret Jin yang ada di bagian lantai 1-nya tadi. Betul, itu sayang banget sih. Menurut gue kalau tim DA main sabar aja, nunggu-nunggu aja, itu bakal jadi satu momen yang cukup enak untuk mereka. Nunggu-nunggu aja. Toh mereka udah mengontrol area, kalaupun mau pisah itu kayak ngeri-grup, jangan sampai ngejar ataupun ngebarbarin lawannya. Ya betul, makanya gue tadi bener-bener heran banget apa yang terjadi dengan DA. Mereka YOLO banget, Soulless apalagi, itu open field, mereka berani jalan seperti itu udah satu hal yang menjadi pertanyaan besar buat gue. Tapi kita harus fokuskan gamenya kembali karena Blue Beast juga sudah mulai melakukan rotasi, akan bertemu dengan Archer di bagian rumah 12, berhasil mendapatkan 1 orang. Luva di take down begitu aja, masuk ke dalam ruangan dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Poin pertama untuk Archer. 1 player dari Blue Beast pun Divin terjebak karena ada Favian yang mengambil backline dari Blue Beast. Blue Beast dipulangkan menuju ke arah lobby. 2 tim sudah hilang di match yang pertama. Ini secara nggak langsung angin segar bagi tim Aerowolf karena pesaing mereka, tim yang lagi nempel dengan mereka kali ini nge-skip 1 game. Ini chance Aerowolf untuk coba membuat jarak dengan tim Blue Beast dan mulai mengecilkan jaraknya dengan tim Secret. Kita doakan bersama pada game kali ini Bigetron dan juga terutama Aerowolf bisa bermain maksimal banget kali ini karena Aerowolf benar-benar di ujung tanduk. Benar-benar butuh performa yang luar biasa pada hari ini. 50 poin harga mati. Ini momen sih, mereka harus memperbesar jarak mereka dengan Blue Beast. Blue Beast diibaratkan mereka udah ngebuang 1 match pertama mereka di sini, dan dari Solkai akhirnya turun dari atas jembatan, turun lagi menuju ke bagian tengah dari jembatannya. Kalau kita ngomongin di arah circle yang ketiga tadi, circle-nya menuju ke arah sebelah kiri masih nyangkut di pinggiran-pinggiran tebing sekitar rumah 12 untuk pola utama dari Erangel. Iya, kita bakal lihat juga dari tim RQ tampaknya El Clasico kembali dengan tim Bigetron Indonesia. Di atas mereka juga ada tim Aerowolf yang nge-split ke 2 titik berbeda. Harusnya ini bakal jadi circle yang lumayan enak bagi tim Aerowolf. Mereka udah masuk terlebih dahulu, mereka sudah menguasai zonanya juga dan mereka punya vision ke semua arah. Ke bagian BTR punya vision, ke bagian SMB punya vision, dan mereka tinggal
mencari ya posisi-posisi mana saja yang kosong untuk mereka isi di circle keempat ketika muncul. Betul, sementara dari RRQ memperluas jarak kontrol mereka. Wow, dapat satu orang headshot dari Ernie, menjatuhkan Luxi di bagian dalam dari rumah ini. Kontrol areanya RRQ, bahkan bisa ngelihat 2 player dari Aerolov yang lagi nge-split juga. Gue suka banget position dari tim RRQ. Terlepas mereka menjadi pesaingnya tim BTR, gue merasa positioning mereka sekarang bagus banget, ideal banget. Pisah ke 4 titik berbeda, ngebuka vision ke 4 angle berbeda, dan tidak ada tim yang bisa menghajar mereka tanpa tertembak terlebih dahulu oleh tim RRQ. Oke, Footballist kayaknya bakal masuk ke perangkapnya Aerolov karena 2 player mereka terpisah menjadi 2 titik yang berbeda. Circle-nya sangat menguntungkan. Ini harus ada regroup yang cepat dilakukan sama Aerolov. Mereka nggak boleh terlena dengan split yang seperti ini. Mungkin mereka bisa ngambil satu bukit sebelum menuju ke arah tempatnya 2 player lain yang udah masuk ke dalam circle. Ambil low ground-nya. Ambil lower ground-nya, betul. Bonyokin dimain dulu, bonyokin ataupun cobain hancurin mobil-mobil dulu, baru mereka bergabung dengan teman-temannya lalu membentuk formasi lebih dempet. Ya, sekarang circle-nya mereka udah mengenakan banget. Yang nggak enak adalah tim-tim yang belum menyeberang di jembatan sebelah kiri. Ini masih chaos banget. IC berhasil diamankan kali ini. Tukai langsung bangkit dan akan menembak satu mobil lagi yang lewat sudah menuju ke bagian tengah dari jembatan. Abeli selamat, namun sepertinya 2 player lainnya masih tertahan karena satu sedang terkena knockdown. Mereka berusaha untuk menyelamatkan satu player mereka supaya mereka bisa bertahan hingga akhir dengan 4 player ataupun jumlah player terbaik yang bisa mereka lakukan sampai akhir nanti. Betul, sampai tapak kita bakal kayak ini ada sedikit replay ya dari seorang Zeus IC menumbangkan 1 player dari tim TSJ, dan ada penasaran juga ya dari beberapa tim yang bermain, mereka sedang dalam posisi yang cukup berbahaya. Betul. Mengingat sekarang ini semua tim perlu mengamankan posisi mereka dan 2K menjadi orang terakhir dari tim TSJ untuk bertahan pada tapi game berapa ini. lama mereka bisa bertahan? Blue Zone-nya sudah mulai bergerak. Kalau mau nyebrang pakai mobil, mereka harus naik ke jembatan. Ini YOLO banget, bahkan 2K tidak ingin melakukan healing. Zeus, 2 player mereka sudah mulai menuju ke bagian yang lebih dalam lagi, dan Archer nyebrang tanpa permisi. Mereka nggak peduli dengan apa yang terjadi di arah jembatan, di arah ujung jembatan, dan mereka lebih milih untuk rotasi. Tapi kali ini Tukai berhasil memotong rotasi dari tim Zeus secara komit. Sudah mulai terbakar baginya. Ziol pun masih bertahan. Tukai harus mendapatkan momen untuk melakukan healing karena dia menjadi last man standing. Nades bakal dilempar menuju ke arah Tukai, akan meletup dan Secret Jin dipulangkan ke arah lobby. Zeus hanya bisa bertahan dengan seorang Ziol saja. Betul, Ziol bakal langsung melakukan healing juga dengan first aid terakhir yang dia miliki. Kita bakal apakah dia looting kembali kotak-kotak teman-temannya atau akan di skip kali ini ya. Tampaknya cukup banyak tim yang dipulangkan juga, 3 tim dan juga banyak yang sudah bonyok. Zeus 4AM dan juga Konina Power. Bahkan Zeus hanya menyisakan 1 player mereka untuk bertahan. Sangat tim-tim lain mulai disayur-sayurin, mulai dihajar oleh tim-tim yang sudah masuk ke zona terlebih dahulu. Ini kondisi yang paling enak buat tim RRQ, buat Footballist. Ya intinya buat tim-tim yang udah menyentuh high ground bibir pantai terlebih dahulu, karena mereka bakal nyayurin tim-tim yang masih berusaha masuk dari laut menuju ke bagian pantai. Betul, kita bakal kayak juga dari tim Navi ya, sedang berusaha untuk menjaga area mereka dari gempuran tim ASL yang berada di lower ground mereka. Lemparan bom bertubi-tubi dilontarkan juga oleh kedua tim, menyutility smoke di pop juga untuk coba membutakan vision dari lawan yang membentuk satu tembok yang tak nyata depan musuh-musuhnya. Betul, wall smoke sudah mulai dibuat, ada 4 smoke yang dikeluarkan kali ini. Nades juga terus-terusan dilempar untuk mendapatkan beberapa knock dan cicilan damage dari Nades yang saling dilemparkan kali ini. Nades bakal dilempar menuju ke arah Joker, tapi ternyata bukan Nades, itu adalah sebuah molotov yang tidak mengenai ke player-player dari ASL. Kedua tim ini sedikit mengurungkan niatnya mereka, menurunkan temponya kembali. Navi lebih milih untuk menuju ke bagian lower groundnya untuk menghindari granat dari ASL, dan ASL mereka udah mulai nge-stick, tapi di sisi lain sepertinya dari Loop sudah mulai perang dengan E1, di mana E1 player-player mereka sudah mulai bonyok, dan Navi pun lebih memilih untuk melakukan rotasi. Pergerakan mereka akan lebih nge-split lagi. Joker bakal mundur dari tim ASL, sementara Trixie masih dalam posisi ngokang granat, bakal dilempar, akan masuk, hampir, dan ternyata berhasil mendapatkan 1 player dari ASL. Joker di take down. Ini momen kalau misalkan Navi ingin melanjutkan push mereka ke arah ASL. Lanjutin. Ini bakal lanjutin. Kita bakal lihat dari Navi langsung terobos aja lah kali ini, tapi kita bakal serang Leon. Malah tertumbangkan oleh Trixie. What a nice shot, dan A1 Esports tertumbangkan di posisi ke-12. Dengan jumlah poin yang kurang maksimal, ASL dalam bahaya, tim Navi dalam bahaya, cukup banyak tim dalam bahaya. Tapi ada yang dalam bahaya itu tim Aerolov juga BTR, karena zona tepat depan muka mereka. Yes, kalau gue jadi Aerolov, kalau gue tahu posisi musuh, gue bakal ambil dan motong rotasi dari Navi dan juga E1. Ini E1 bener-bener bonyok, sorry bukan E1 tapi ASL yang sudah mulai bonyok, bahkan Cari pun terkenok di arah blue zone, lempar molotov lagi ke bagian tengah dari Smoke, dan Joker mendapatkan Old Boy. 1 tumbang dari Navi, tapi masih ada 3 punggawa Navi yang masih bisa bangkit. Matic membutuhkan sedikit waktu untuk melakukan healing. Lotus Hightoss lagi dari seorang Heaven yang belum mendapatkan satupun player dari Navi, dan Microboy pun di take down. Ternyata ada pertempuran antara RRQ dan juga Red Aliens. Joker berusaha untuk menyelamatkan rekan yang terkenok, malah membuat 1 player bertambah untuk tersungkur ke arah tanah. Heaven last man standing close combat udah di spread move dan dipulangkan menuju ke arah lobby ASL.
langsung hilang begitu saja, lenyap 10 tim tersisa kali ini. Betul, ini kabar baik juga tim Indonesia karena tim-tim yang lain lagi pada bonyok-bonyokan di ujung zona. Sedangkan kedua perwakilan Indonesia nampaknya bisa cukup mudah masuk ke area circle. Bahkan Microboy yang kenok tidak di end. Jadi harusnya feeling gue itu bakal di revive lagi. Harusnya masih bisa ke revive. Football juga mendapatkan G9 kali ini. Ini momen men, ini momen karena tiba-tiba BTR mendapatkan bantuan dari Footballis yang mengacaukan formasi dari tim RRQ. Nova pun bergerak, ada spray through the smoke. Connect! Satu orang di take down. Jimmy hilang dari mobil, terjatuh begitu aja. Tapi pergerakan dari Arthur juga dipantau dari arah sebelah kanan high ground-nya. Betul, 9 tim tersisa, 31 masih alive. Cukup baca akan knock tampaknya dari tim Nova sedang melakukan forting di ujung-ujung banget zona. Tapi dikunci juga oleh Archer dan juga di ujung ada tim Loops. Tampaknya kedua tim Indo masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Belum ada yang pulang ke arah lobby dari kedua wakil Indonesia. Kita doakan bersama kali ini juga kedua wakil Indonesia bisa memaksimalkan game pertama mereka pada hari ini mencari mood booster of the day pada kali ini. Ya, tapi kayaknya pertempuran antara Archer dan juga Nova tidak akan berhenti karena mereka masih gontok-gontokan untuk saling mendapatkan posisi dan ternyata lemparan Nietzsche yang begitu baik dari Chariho menjatuhkan Sulkai dari Footballis hampir ter-end dan Sulkai pun akan merangkak untuk menuju ke balik batu berusaha untuk diselamatkan juga. Dua player dari Nova sudah membuat wall smoke yang cukup tebal tapi Sung tidak bisa bertahan lebih lama lagi di posisi ini karena dia butuh bergerak masuk ke dalam circle di mana ada Nova yang sudah mulai menunggu dan ada satu tim lagi. Ada Navi yang nunggu di high ground kanan. Betul, ini dia sedikit replay juga dari fight antara Navi dan juga SL yang dimakan oleh Navi, tapi kita bakal fokus kembali ke dalam game karena banyak banget pertempuran yang sedang terjadi di circle kita yang kelima. Tampaknya serang King bakal ledak dan kenok ke arah tanah. Spray down serang para boy menuju ke arah Fabian dan Fabian bakal tersungkur ke arah tanah juga menyusul temennya yang tadi ternok oleh dia. Tapi kita bakal serang Carilio coba mentumbangkan anggota Footballis. Spray down dari Sulkai belum menemukan targetnya dan kita bakal lihat kembali Loops terus menerus menghujani peluru ke arah Footballis. Awas main, gak boleh lengah, jangan sampai itu peluru malah kena mobil, malah meledak, malah ngebuat lu kenok. Satu player sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, hanya menyisakan Lovazin yang tersisa kali ini akan di drop. Healing-healingannya Lovazin sepertinya akan diberikan tugas untuk melakukan healing, sementara satu player yang kenok akan membuka jalan ke depan untuk membuka view supaya Lovazinnya bisa selamat. Dia bakal melakukan healing tapi sepertinya edge kitnya sedikit terlambat. Lovazin ternyata masih bisa melakukan healing, namun di sisi yang lain Bigetron, Zuxi dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada fight kembali El Clasico antara RRQ versus Red Aliens. Betul, tim Red Aliens menyisakan satu pemain doang. Kita bakal lihat kali ini dari seorang RRQ Beer Level maka tumbang oleh tim Aerowolf dan Beer Level. Aerowolf bisa bertahan dan Beer Level juga pulang ke arah lobby kali ini dalam posisi yang cukup sulit, tapi what a nice spray down kepada lawannya dari Loops. It's still alive. Mereka masih perang dengan tim lawan mereka dan top 7 untuk kedua perwakilan Indonesia kali ini. Betul, dan lu perhatiin Aerowolf mendapatkan zona yang cukup enak. BTR butuh keluar dari tekanan ini, hanya butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle. Namun RRQ benar-benar bisa memotong rotasi dari kedua tim yang ada di kiri dan ada di kanannya dia. Betul, top 6 untuk kedua perwakilan Indonesia. BTR dengan Luxi, Aerowolf dengan kondisi lengkap 4 anggota mereka dan juga dapetin tempat zona, enak banget. Oke, dan kali ini kita lihat posisi Aerowolf benar-benar prima banget, men. Ini kalau Aerowolf bisa ngontrol bukit ini, mereka bisa dapetin WWCD pertama mereka di sini. Let's go! Hashtagnya IndoPred dan oh my god, Luxi, last man standing dari Red Aliens langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Not good untuk BTR, tapi nice try karena mereka mendapatkan hashtag 6. Betul, kita bakalan kesana juga di tim Aerowolf. Meskipun 0 kill, mereka juga punya posisi yang sangat enak kali ini. Kita doakan bersama juga Aerowolf bisa memaksimalkan game kali ini. Game pertama, mood booster of the day. Tampaknya dari Aerowolf juga memiliki zona yang sangat enak, high ground dan juga beberapa perpohonan yang bisa mengcover mereka. Tim-tim lain yang terlalu terbuka malah. Kita lihat kali ini Aerowolf dapatkah mereka memaksimalkan tempat prima pada zona kali ini. Di bawah mereka ada tim 4AM, Navi pun pulang, 5 tim tersisa. Kita bakal lihat apakah bisa menyayur tambahan lagi. 4AM tampaknya juga menjaga posisinya tim Navi dan juga tim Aero karena mereka menjadi orang terdepan di antara 3 tim ini. Itu posisinya 4AM itu yang paling enak. Mereka di tengah dapat check dan Spawn berhasil mendapatkan satu orang. Beer Eleven berhasil diamankan kali ini. Renal Ray bakal langsung spray dengan M249 dia berhasil mendapatkan kill tambahan untuk Aerowolf. 2 kill sudah mereka bukukan dan Navi dipulangkan menuju ke arah lobby. Nova berusaha untuk menghentikan pergerakan dari Aerowolf tapi sepertinya bakal cuek bebek bodo amat. Satu orang berhasil di take down dari 4AM di arah shake-nya akan mendapatkan tekanan. Nova sudah bisa dan mendapatkan view ke arah tim 4AM namun masih terjebak karena angle view-nya tidak terlalu dalam untuk melihat bagian inti dari dalam shake-nya. Semua tim udah bonyok kecuali Aerowolf Limax. Let's go, man. Zona please ke Aerowolf kali ini. Aerowolf please, you can do it. Ini game yang penentu banget karena kita bakal serang dari jumlah anggota lainnya. Dapat satu lagi kali ini. Potato 3 poin untuk tim Aerowolf termasuk juga top 4. Para boy akan terkunci dan memakan sakit blue zone dan kena oleh seorang Svan yang menjadi lini depan dari
dari tim 4AM. Betul, 4AM masih berusaha bertahan. Mereka mendapatkan shake-nya juga. Aerowolf perlahan pasti bergerak. Mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona. Ini permasalahan antara 4 tim yang tersisa. Nova hanya menyisakan satu player mereka. Ini 4-2-1-1. Aerowolf butuh menembus ke arah 4AM. Kalaupun mereka pengen nabrak ke arah 4AM, menurut gua aman. Karena dari Venti shake-nya itu nggak bisa sambil nembak. Betul. Mereka nabrak lalu mereka membom ke dalam ataupun menjaga. Ketika mereka ngebom, mereka siap-siap untuk 4AM lari keluar. Let's go man, ini momennya buat Chicken. Ini momen buat Chickennya Aerowolf Limax. Let's Betul. go, kalian bisa. Dukung guys, Indo Pride. Let's go di spam ini kalau Chicken. Oh, Waduh. chance-nya sangat terbuka untuk Aerowolf masuk ke top 16. Karena masih ada 4 game lagi. Tampaknya dari tim Nova sudah pulang ke arah lobby. Yes, man. Top 3 tim Aerowolf. Aerowolf sudah menggunakan kendaraan untuk forting di ujung jalan, mengambil tempat yang paling kosong kali ini. Tempatnya tim Nova. Dan langsung melakukan smoke setup, forting dan juga pengkuncian ke arah tim 4AM dari dalam shack. Suk nekat. Dia udah ngebuat wall smoke, dia bakal langsung menembus pertahanan dan smoke-smoke yang udah dia buat. Sementara di 2E masih merangkak. Ada Super Uno yang bakal menjaga juga pergerakannya. Spawn bakal langsung ada spray through the smoke dan Renare berhasil mencetakkan satu pemain dari tim 4AM. Hanya menyisakan smoke di bagian tengah dari smoke, di bagian tengah dari jalan ini. 4 punggawa dari Aerowolf masih bertahan, apakah bisa mendapatkan rata? 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby top 2 untuk Aerowolf Limax. Kalau kita lihat dari jumlahnya, ini bakal menjadi WWCD untuk tim Aerowolf Limax. Hanya menyisakan D2E yang seorang diri masih merangkak, masih ngeprone seorang diri aja, sementara 4 player dari Aerowolf akan mencari di manakah 1 player yang tersisa ini. Betul, ini fixnya Aero Chicken karena tinggal 4 lawan 1. Posisi setengah pun center zone sudah dikuasai oleh tim Aero dan ARQ. Kayaknya cuma bakal coba nyari kill tambahan ataupun coba lama-lamain gamenya aja. Spawn pakai mobil tampaknya melihat, tapi kenok kali ini. Gak masalah karena Chicken Jangan sudah pasti untuk Aerowolf. Winner Chicken dinner untuk Aerowolf Limax. 4 minggu kita menunggu Chicken untuk Aerowolf dan akhirnya Aerowolf mendapatkan Chicken pertama mereka. Congratulations. Walaupun kill tidak terlalu banyak, tapi 4 player mereka utuh hingga akhir dan yang kenok tadi nggak ke N. Betul. Nggak ke N. Itu jatuhnya nggak masuk ke killnya RRQ. Itu Chicken. Wow. Itu timing Chicken paling perfect yang bisa didapati oleh tim Aerowolf. Ketika mereka sudah mulai membutuhkan poin, ketika mereka sudah desperate mencari poin, mereka diberi WWCD yang sangat-sangat baik. Mereka menggapai poin-poin yang mereka butuhkan. 20 poin dikantongi oleh tim Aerowolf. Ini mengikis jumlah poin yang mereka butuhkan. Tinggal 30 poin. Betul. 30 poin dari 4 4 game. match. Butuh bermain stabil aja.